Urusan sudah selesai, jadi enyahlah, dasar anak yatim piatu miskin, mantan suamiku, melontarkan kata-kata kasar itu, tanpa ragu setelah pengadilan secara resmi mengetuk palu perceraian kami. Nanti dia makan apa ya? Kasihan sekali, cibir Wimala, selingkuhan yang menjemputnya dengan mobil pengantin, dari samping. Namun, mereka sama sekali tidak tahu tentang masa laluku. Hari di mana aku menelepon kakek, pernikahan mereka berubah menjadi neraka. Sebelum kita memulai, ikuti terus cerita ini, dan semoga keberuntungan menyertaimu sepanjang hari. Kisah hari ini dimulai. Koridor lantai 3 Pengadilan Keluarga Jakarta Selatan terasa sunyi. Kania Jiwatama baru saja menyelesaikan sidang perceraiannya secara resmi pada pukul 14.00. Ia mendorong pintu ruang sidang, dan melangkah keluar. Tidak ada ekspresi di wajah Kania, bibirnya tidak bergetar, matanya pun tidak memerah. Ini adalah momen di mana pernikahan 3 tahunnya berakhir, namun Kania tetap tenang. Baskara, yang berjalan di belakangnya, melonggarkan dasinya lalu angkat bicara, urusan sudah selesai, jadi enyahlah, dasar anak yatim piatu miskin. Baskara tertawa mengejek, suaranya menggema di sepanjang koridor. Hebat sekali kau bisa bertahan selama 3 tahun, berpura-pura menjadi gadis yatim piatu miskin untuk menipu keluargaku. Terima kasih, berkat kau, orang tuaku merasa sangat puas bisa mengusirmu. Kania berhenti dan berbalik menatap Baskara. Baskara memasukkan kedua tangannya ke saku celana dan berjalan cepat mendekati Kania. Kau pikir perempuan yatim piatu sepertimu akan dapat uang tunjangan sepeser pun? Jangan mimpi. Tidak ada pembagian harta gono gini. Baskara mendorong bahu Kania dengan keras. Tubuh Kania terhuyung ke belakang tetapi tidak jatuh. Ia menahan diri dengan tangan di dinding dan menjaga keseimbangannya. Baskara menyeringai dan memandang Kania dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tapi terima kasih, ya. Karena kau berakting jadi anak yatim, orang tuaku senang sekali. Mereka bilang sangat menyenangkan menindas menantu perempuan miskin. Kania tidak berkata apa-apa, hanya menatap Baskara dalam diam. Lift tiba di lantai 1, terdengar bunyi ting. Baskara berjalan keluar lebih dulu, dan Kania mengikutinya perlahan. Saat melewati lobi pengadilan dan keluar dari pintu utama, terik matahari sore terasa membakar wajah, panasnya membuat sesak. Kania sedikit menyipitkan matanya. Baskara bergegas menuruni tangga menuju jalan raya. Di depan gerbang utama pengadilan, sebuah limosin hitam yang dihias dengan pita dan bunga segar untuk pernikahan terparkir. Hiasannya berkilauan di bawah sinar matahari. Wimala, yang duduk di kursi pengemudi, menurunkan kaca jendela dan melambaikan tangan. Mas, di sini. Suara Wimala tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Baskara membuka pintu mobil dan duduk di kursi penumpang, lalu mencium pipi Wimala. Wimala terkikik dan memeluk leher Baskara. Mas, ayo cepat berangkat. Semua tamu sudah menunggu. Wimala menurunkan kaca jendela sepenuhnya. Matanya menangkap sosok Kania yang sedang berjalan, menuruni tangga perlahan. Wimala menutup mulutnya dengan tangan dan tertawa. Mas, bagaimana ini? Dia tidak dapat tunjangan, malah diusir tanpa harta sepeser pun. Baskara merangkul bahu Wimala, dan menambahkan, tentu saja, kita langsung ke hotel. Dokumennya sudah beres hari ini, jadi aku sudah menetapkan tanggal pernikahan kita. Wimala mengambil sebuah kartu undangan pernikahan yang tergeletak di lantai dekat kursi penumpang, amplop merah muda dengan ukiran kata wedding berwarna emas. Wimala melemparkan undangan itu keluar jendela. Amplop itu melayang terbawa angin, berputar, lalu jatuh tepat di kaki Kania. Kak, kalau ada waktu datang ya, ambil buket bunganya juga boleh. Oh, tapi bukankah kakak akan sendirian? Ambil buket bunga juga percuma saja, Wimala tertawa melengking. Baskara ikut tertawa dan menggenggam erat tangan Wimala. Cepat jalan, nanti riasan pengantinmu luntur. Mobil melaju dengan tiba-tiba. Suara mesin menderu. Roda belakangnya melewati genangan air kecil, membuat lumpur menyiprat. Air kecoklatan itu mengenai blas putih dan rok hitam Kania. Noda itu menyebar di pakaiannya. Kania tidak membersihkan pakaiannya. Ia mengangkat kepala menatap mobil yang menjauh. Mobil itu berbelok di tikungan jalan dan menghilang dari pandangan. Kania membuka tas tangan bermerek dari kulit hitam mahal dan mengeluarkan ponselnya.
Ia membuka layar dan menekan nomor yang tersimpan dengan nama kakek Jiwatama. Setelah 2 kali dering, panggilan tersambung. Suara seorang pria yang dalam dan tegas terdengar. Kania? Iya, kakek. Ini aku. Suara Kania tenang dan mantap. Semuanya sudah beres. Baru saja menandatangani di hadapan hakim. Sekarang, aku dan Baskara sudah menjadi orang asing. Keheningan sejenak menyelimuti sambungan telepon, diikuti oleh suara lembut kakek. Pasti berat ya, bertahan selama 3 tahun ini. Kania menatap gedung pengadilan dan melanjutkan, mulai sekarang. Putus semua jalur keuangan PT Emas Gemilang Konstruksi dan urus masalah cek kosong mereka. Mata Kania menjadi dingin. Sesuatu yang telah ia siapkan selama 3 tahun harus meledak bersamaan hari ini. Baskara harus jatuh sebelum pernikahannya dimulai. Aku akan perintahkan sekretaris untuk segera menanganinya. Aku berangkat dulu, kek. Sampai jumpa. Percakapan singkat itu berakhir. Kania memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Saat itu, 5 sedan hitam mewah berbaris memasuki area parkir pengadilan. Semuanya adalah mobil impor mewah model yang sama. Mobil-mobil itu berhenti berjajar di depan tempat Kania berdiri. Pintu pengemudi mobil terdepan terbuka. Seorang pria berjas hitam turun dari mobil dan membungkuk hormat pada Kania. Pria parubaya berusia 50-an itu memiliki postur yang tegap. Nona Direktur, kami sudah datang menjemput. Sekretaris itu, dengan sopan membuka pintu belakang. Kania masuk ke dalam mobil. Interior mobil terasa sejuk, dan jok kulitnya menebarkan aroma wangi yang lembut. Sekretaris duduk di kursi pengemudi dan menoleh ke belakang. Saya sudah menyiapkan tabletnya, Nona. Ia mengambil sebuah kotak kulit hitam yang diletakkan di kursi penumpang depan dan menyerahkannya ke belakang. Kania menerima kotak itu dan membukanya. Layar tablet penuh dengan daftar berbagai pihak, bukti penggelapan dana oleh Baskara, penyalahgunaan kartu kredit perusahaan oleh Wimala, bukti rekayasa akuntansi PT Emas Gemilang Konstruksi, dan rekening rahasia Baskara. Ia menggeser layar dengan jarinya, memeriksa file satu persatu. Sebuah tabel berisi angka-angka terbuka. Jumlah uang yang digelapkan Baskara dari perusahaan selama 3 tahun lebih dari 15 miliar rupiah. Daftar belanja barang-barang mewah Wimala dengan kartu kredit perusahaan juga bernilai miliaran rupiah. Kania sedikit menyeringai. Tuntutan hukumnya nanti saja. Yang pertama, buat pernikahan hari ini menjadi neraka, kata Kania dingin sambil menutup tablet. Rampas segalanya dari mereka di saat mereka paling bahagia. Itu akan menjadi yang paling menyakitkan. Siap, Nona. Saya akan laksanakan perintah. Sekretaris menyalakan mesin, konvoi mobil meninggalkan pengadilan. Orang-orang di jalan memandang iring-iringan sedan mewah itu dengan heran. 1 jam kemudian, di aula resepsi sebuah hotel mewah di kawasan Sudirman. Lampu gantung kristal di langit-langit bersinar gemerlapan. Lorong dari pintu masuk menuju panggung dihiasi dengan mawar putih dan bunga lili. Di atas panggung, sebuah kotak seserahan dihiasi dengan lilin emas dan kain putih. Para tamu mulai berdatangan dan memenuhi ruangan. Di ruang rias pengantin, Wimala sedang bercermin sambil memoles lipstik. Gaun pengantin putih bersihnya berkilauan di bawah cahaya lampu. Pintu ruang rias terbuka, 2 teman Wimala masuk. Wimala, selamat ya, cantik banget. Akhirnya jadi nyonya besar, iri deh. Wimala tersenyum lebar dan melambaikan tangan. Terima kasih, hari ini aku benar-benar bahagia, seperti mimpi. Seorang temannya melihat ponselnya, dan raut wajahnya menegang. Tangan temannya yang memegang ponsel sedikit bergetar. Wimala. Temannya menyodorkan layar ponsel. Wimala menatap layar itu. Notifikasi berita kilat muncul. Berita kilat, PT Emas Gemilang Konstruksi mengalami gagal bayar cek pertama. Semua rekening perusahaan dibekukan. Bank kreditor menuntut pelunasan segera. Jeritan kecil keluar dari mulut Wimala. Apa-apaan ini? Lipstik di tangannya jatuh ke lantai. Wimala meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Ia buru-buru membuka aplikasi mobile banking. Saldo di rekening perusahaan menunjukkan angka 0. Kartu kredit perusahaan yang terhubung dengan rekening pribadinya juga telah diblokir. Wajah Wimala pucat pasi, harus telepon Mas Baskara. Apa yang terjadi? Wimala segera menekan nomor Baskara. Hanya nada sambung panjang yang terdengar,
Di aula resepsi, Baskara sedang berjalan menyapa para tamu. Ia tidak merasakan getaran ponsel di sakunya. Pak Baskara, bisnis Anda kelihatannya bagus sekali ya? Sapa seorang pria berusia 60-an, sambil menepuk pundaknya. Tentu saja, Pak. Sedang persiapan untuk go public. Bulan depan akan kami mulai prosesnya secara serius, jawab Baskara dengan bangga. Pada saat yang sama, di penthouse markas besar Jiwatama Group, pintu ruang ganti terbuka. Ruangan itu luas dan mewah seperti butik kelas atas. Gaun-gaun bermerek tergantung rapi berdasarkan warna di lemari pakaian yang besar. Kania mengambil gaun berwarna merah anggur. Kain sutranya terasa lembut di tangan. Ia berganti pakaian dan berdiri di depan cermin besar. Seorang penata rambut menyanggul rambut panjang Kania dengan elegan. Seorang penata rias dengan hati-hati memoleskan lipstik merah. Kania di cermin sangat berbeda dari penampilannya 3 tahun lalu. Saat itu, ia hanya mengenakan gaun katun sederhana dengan rambut pendek. Ia hampir tidak memakai riasan karena sungkan pada keluarga suaminya. Tidak ada perhiasan, baik kalung maupun anting. Tetapi Kania di cermin sekarang tampak anggun. Kalung berliannya berkilauan mewah di lehernya. Kania menatap dirinya di cermin. Ia tersenyum. Senyum yang dingin dan tajam. Ini baru permulaan. Waktunya menunjukkan siapa Kania Jiwatama yang sebenarnya. Gumam Kania pada dirinya sendiri. Sekretarisnya masuk melalui pintu. Nona Direktur. Mobil sudah siap. Tim keamanan juga sudah siaga. Kania mengenakan sepatu hak tinggi dan bangkit berdiri. Langkah Kania saat meninggalkan penthouse itu mantap, tanpa keraguan. Waktu pembalasan dendam telah dimulai. Aula resepsi yang mewah dipenuhi mawar putih dan lili. Sekitar 200 tamu memenuhi ruangan. Seorang profesor yang menjadi pembawa acara berada di atas panggung memegang mikrofon. Semoga kedua mempelai saling mencintai dan menghormati selamanya. Suara pembawa acara menggema di seluruh ruangan. Diiringi musik yang merdu, Baskara menggenggam erat tangan Wimala. Wimala menunduk sedikit, tersipu malu. Saat itu, bisik-bisik mulai terdengar dari belakang ruangan. Beberapa tamu melihat ponsel mereka, dan raut wajah mereka berubah. Ada apa? Kudengar PT Emas Gemilang Konstruksi bangkrut. Bisikan itu semakin keras. Seorang pejabat bank yang duduk di barisan depan berdiri. Tunggu sebentar. Saya harus memeriksa ini segera. Pembawa acara berhenti bicara dengan wajah bingung. Di layar besar di depan aula, yang tadinya menayangkan video pernikahan, tiba-tiba berkedip lalu mati. Kemudian, muncul teks berita kilat berwarna merah. Berita kilat, Jiwatama Group membatalkan kontrak dan menarik semua dana dari PT Emas Gemilang Konstruksi. Proses penyitaan aset dimulai. Aula resepsi seketika menjadi gempar. Semua tamu serentak menatap layar. Wajah Baskara pucat pasi. Apa-apaan ini? Katanya tergagap. Seorang investor yang duduk di belakang bergegas naik ke atas panggung. Baskara, bagaimana dengan uang kami? Pria berusia 50-an itu mencengkeram kerah baju Baskara, 30 miliar. Kembalikan uangku 30 miliar sekarang juga. Investor lain ikut mengerumuni panggung. Uangku juga ada 20 miliar, dasar penipu. Baskara terhuyung ke belakang. Wimala menjerit dan mundur. Mas, ada apa ini? Pada saat itu, pintu depan aula terbuka perlahan. Pengawal berjas hitam berbaris masuk, diikuti oleh Kania dalam gaun merah anggur yang melangkah dengan anggun. Aula seketika hening. Mata semua orang tertuju pada Kania. Ia berjalan perlahan di sepanjang karpet merah menuju panggung. Suara sepatu hak tingginya menggema di lantai marmer. Ibu Baskara, yang duduk di kursi keluarga, mengenali Kania. Bukankah itu Kania? Ibu Baskara bangkit berdiri, dan bergegas menghampirinya. Dasar anak yatim piatu, siapa kau berani membuat kekacauan di sini? Enyah kau sekarang juga? Ibu Baskara mengulurkan tangan untuk menarik lengan Kania. Seorang pengawal dengan cepat menghalanginya. Minggir! Minggir! Ibu Baskara mendorong pengawal itu. Tetapi pengawal itu tidak bergeming. Pengawal itu mendorong balik Ibu Baskara dengan pelan. Ibu Baskara kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Aduh, jeritannya terdengar. Para tamu terkejut dan berdiri.
Kania bahkan tidak melirik mantan ibu mertuanya yang jatuh. Ia terus berjalan ke atas panggung. Kania naik ke panggung dan mengambil mikrofon. Terdengar suara desis saat mikrofon dinyalakan. Kania perlahan membuka mulutnya. Selamat malam, semuanya. Suara Kania menggema di seluruh ruangan. Ada yang mengenal saya, dan ada juga yang tidak. Saya rasa, saya harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kania memandang berkeliling ruangan perlahan. Saya bukan anak yatim piatu. Saya adalah Kania Jiwatama, cucu dari Presiden Direktur Adiwijaya Jiwatama dari Jiwatama Group. Aula kembali gempar. Para tamu saling berpandangan dan berbisik. Jiwatama Group? Cucu Presiden Direktur? Berarti dia pewaris konglomerat? Baskara menatap Kania dengan kaget, mulutnya ternganga tak bisa berkata-kata. Wajah Wimala juga pucat pasi. Sekretaris Kania membawa sebuah tas dokumen hitam ke atas panggung. Ia membukanya dan mengeluarkan setumpuk dokumen tebal. Kania mengambil tumpukan itu. Bapak Baskara, Anda telah menghina dan menindas saya dengan menyebut saya anak yatim piatu selama 3 tahun, bukan? Kania tersenyum dingin lalu menyebarkan dokumen itu satu persatu ke udara. Kertas-kertas itu melayang seperti salju. Para tamu mengambil dokumen yang jatuh. Ini adalah rincian penggelapan dana perusahaan oleh Bapak Baskara. Selama 3 tahun, ia mentransfer 20 miliar rupiah ke rekening pribadinya. Kania mengambil lembar dokumen berikutnya. Dan ini adalah rincian belanja barang-barang mewah oleh Nona Wimala dengan kartu kredit perusahaan, totalnya 9 miliar rupiah. Wimala menjerit, "Ah, itu tidak benar. Masih ada bukti penggelapan pajak oleh PT Emas Gemilang Konstruksi senilai 35 miliar rupiah. Kania terus menyebarkan dokumen. Para tamu menahan napas saat melihatnya. Ayah Baskara berlari ke atas panggung. Apa-apaan ini? Kapan kami melakukan ini? Semua bukti ada di sini. Dan saya sudah menyerahkannya ke Dinas Pajak dan Kejaksaan, kata Kania dengan tenang. Ayah Baskara terhuyung. Oh, keluarga kita hancur. Hancur sudah. Ayah Baskara memegangi dadanya dan jatuh pingsan ke lantai, mulutnya berbusa. Ayah. Ibu Baskara berlari menghampiri suaminya. Para tamu sibuk menelepon ambulans. Wimala berlari menyerang Kania. Ini semua salahmu. Kau menghancurkan segalanya. Wimala mengangkat tangannya untuk menampar Kania. Kania dengan cepat menangkap pergelangan tangan Wimala. Ia memelintirnya. Aduh. Wimala menjerit kesakitan. Kania berbisik di telinga Wimala. Balasan karena merebut suamiku adalah menjadi nyonya dari perusahaan yang bangkrut, murah sekali, bukan? Kania melepaskan pergelangan tangan Wimala dengan kasar. Wimala jatuh tersungkur di lantai, gaun pengantinnya kusut dan kotor. Baskara mendekati Kania. Tidak. Nona Kania. Mari kita bicara lagi. Saya salah. Baskara berkata dengan suara gemetar. Bisakah kita batalkan perceraian ini? Mari kita mulai dari awal. Kania menatap Baskara dengan dingin. Mulai dari awal denganmu? Kania tertawa mengejek. Ini baru pemanasan, yang sesungguhnya baru akan dimulai. Kania turun dari panggung. Petugas medis membawa Tandu masuk ke aula. Para tamu berhamburan ke arah pintu keluar. Aula resepsi seketika berubah seperti pasar. Baskara menarik Wimala berdiri dan berteriak. Ini semua salahmu. Kalau kau tidak menggodaku, hal seperti ini tidak akan terjadi. Wimala menepis tangan Baskara. Apa? Justru kau yang mendekatiku duluan. Kau saja yang tidak becus makanya gagal. Keduanya mulai bertengkar, saling mencengkeram kerah. Para wartawan dengan kamera berhamburan, masuk ke dalam aula. Kilatan lampu blitz menyambar Baskara dan Wimala. Bapak Baskara, apakah penggelapan dana itu benar? Nona Wimala, ada yang ingin Anda sampaikan? Para wartawan menyodorkan mikrofon. Kania berjalan keluar dari aula, meninggalkan semua kekacauan itu di belakangnya. Para pengawal mengikutinya dengan waspada. Di luar pintu keluar, wartawan sudah menunggu. Kilatan lampu blitz tak henti-hentinya. Nona Kania, apakah hari ini Anda datang untuk balas dendam? Apa rencana Anda selanjutnya terhadap mantan suami Anda? Kania tidak menjawab pertanyaan apapun. Ia hanya tersenyum, masuk ke mobil, dan pergi.
Hotel yang terpantul di kaca spion tampak semakin kecil. Kania memandang keluar jendela dan berkata dalam hati, ini baru permulaan. Sekretaris yang memegang kemudi mengangguk. Saya akan menyiapkan langkah selanjutnya, Nona. Mobil melaju dengan tenang di jalanan Jakarta pada malam hari. Seminggu kemudian, lobi kantor pusat PT Emas Gemilang Konstruksi tidak berbeda dengan reruntuhan. Pecahan kaca berserakan di lantai. Pintu depan dipenuhi stiker penyitaan berwarna merah. Petugas dari pihak kreditur mondar-mandir di koridor memeriksa aset yang tersisa, bawa meja itu. Buka brankas di sana, lihat apa ada yang tersisa, teriak seorang pria sambil menggeledah kantor. Baskara duduk meringkuk di sudut ruang rapat, pipinya tirus. Hanya dalam seminggu, janggutnya tumbuh lebat dan pakaiannya kusut. Dua pria berusia 50 kompaan menghampiri Baskara. Baskara, di mana uangnya? Salah satu dari mereka mencengkeram kerah Baskara dan menariknya berdiri. Pak, tolong beri saya waktu lagi, kata Baskara dengan suara gemetar. Waktu? Sudah kuberi waktu seminggu. Pria satunya meninju perut Baskara. Baskara membungkuk dan mengerang. Kalau uangnya tidak ada hari ini, akan kupotong jarimu satu persatu. Pria itu melepaskan kerah Baskara. Baskara jatuh ke lantai. Saat itu, pintu ruang rapat terbuka. Seorang pria berjas hitam masuk. Pria berusia 30-anan, tinggi, dengan bahu lebar. Para penagih utang menatap pria itu. Siapa kau? Aditya? Jawab pria itu sambil menyodorkan kartu nama. Tertulis Aditya. Spesialis M.A. Untuk apa kau kesini? Saya telah membeli semua utang PT Emas Gemilang Konstruksi. Mulai sekarang, kalian harus menagih uangnya dari saya. Aditya mengeluarkan sebuah amplop dokumen dan menyerahkannya kepada penagih utang. Pria itu membuka dokumen. Nomor rekeningnya ada di sini, saya akan mentransfer uangnya hari ini juga, kata Aditya dengan tenang. Para penagih utang saling berpandangan. Benar. Jumlahnya juga sesuai. Oke. Ayo kita pergi. Kelompok pria itu meninggalkan ruang rapat. Suara langkah kaki mereka perlahan menjauh. Baskara bangkit dari lantai dan berlari menghampiri Aditya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Baskara menjabat tangan Aditya dan mengguncangnya. Anda adalah penyelamat saya pasti akan membalas budi Anda. Aditya menepis tangan Baskara. Tidak perlu membalas budi. Aditya mengeluarkan 2 lembar dokumen dari sakunya dan menyerahkannya. Anda hanya perlu menandatangani 2 lembar ini. Baskara menerima dokumen itu. Ini apa? Surat pelepasan hak manajemen dan surat pengalihan aset pribadi, jawab Aditya datar. Wajah Baskara menegang. Apa maksudnya ini? Kalau begitu, saya tidak punya apa-apa lagi. Pilih saja. Tanda tangani, atau saya panggil para penagih utang itu kembali. Aditya tersenyum dingin. Tangan Baskara gemetar. Akhirnya, Baskara mengambil pena. Ia menandatangani dokumen itu dengan goresan kasar. Aditya mengambil dokumen itu dan menyimpannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Silakan Anda keluar dari sini. Tapi, saya mau kemana? Tanya Baskara panik. Bukan urusan saya. Aditya berbalik dan berjalan keluar dari ruang rapat. Baskara terduduk lemas di lantai, memegangi kepalanya. Keesokan siangnya, di ruang kerja Direktur Utama Jiwatama Group, Kania duduk di depan meja kerja besar, memeriksa dokumen. Sekretarisnya mengetuk pintu dan masuk. Nona Direktur, Bapak Aditya ingin bertemu. Suruh dia masuk. Kania meletakkan penanya. Pintu terbuka. Aditya masuk. Ia mengenakan jas hitam yang sama seperti kemarin. Senang bertemu dengan Anda, Nona Kania. Aditya membungkuk. Silakan duduk. Kania mempersilakan. Aditya duduk di kursi di depan meja kerja. Ada urusan apa? Tanya Kania, sambil melipat tangan di dada. Saya punya penawaran. Aditya mengeluarkan dokumen dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Saya telah mengakuisisi PT Emas Gemilang Konstruksi. Tapi untuk membuat perusahaan ini benar-benar hancur, saya butuh bantuan Anda. Kania mengambil dokumen itu. Kenapa Anda meminta bantuan saya? Anda punya kekuasaan, dan saya punya modal. Jika kita bekerja sama,
kita bisa mengubur Baskara dari masyarakat secara sempurna. Aditya menatap lurus ke arah Kania. Kania meletakkan dokumen itu dan tersenyum. Anda juga punya dendam pada Baskara, kan? Tidak ada perasaan pribadi. Ini murni bisnis, jawab Aditya dengan wajah datar. Jangan bohong. Kalau ini hanya bisnis, Anda tidak perlu datang ke saya. Kania menatap Aditya dengan tajam. Aditya terdiam sejenak. Baiklah, saya akan jujur. Aditya mengeluarkan set dokumen lain dari tasnya. Baskara sudah melakukan penipuan dan penggelapan sejak masa kuliah. Adik saya adalah salah satu korbannya. Kania mengambil dokumen itu dan membacanya. Tercatat rincian penggelapan dana kegiatan klub oleh Baskara saat kuliah. Adik saya difitnah dan terpaksa keluar dari kampus karena kasus itu. Sekarang dia bekerja paruh waktu di sebuah minimarket di luar kota. Suara Aditya melembut. Kania menutup dokumen itu. Saya mengerti. Kita akan bekerja sama. Anda sudah memutuskan? Tanya Aditya dengan wajah terkejut. Orang brengsek itu juga melakukan hal seperti itu pada adik Anda? Kita harus membuatnya hancur sehancur-hancurnya. Kania tersenyum dingin. Aditya mengulurkan tangannya. Kania menjabat tangan Aditya. Jabat tangan itu terjadi. Pada saat yang sama, di sebuah hotel melati kumuh di Jakarta. Wimala duduk di tempat tidur, memandangi alat tes kehamilan. 2 garis merah muncul dengan jelas. Hamil, gumam Wimala. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Baskara. Nada sambung panjang terdengar, tetapi tidak ada yang menjawab. Angkat, dong. Wimala menelepon lagi, tetap tidak ada jawaban. Wimala melempar ponselnya ke tempat tidur. Mas Baskara sepertinya sudah tidak bisa diandalkan. Kalau begitu, Wimala mengetik nama Kania Jiwatama di kolom pencarian berita. Gambar kantor pusat di Jiwatama Group muncul. Benar, aku harus menemui Kak Kania. Mata Wimala berbinar. Kalau ada anak, setidaknya aku bisa dapat uang. Wimala mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan hotel. Keesokan paginya, di lobi kantor pusat Jiwatama Group. Koridor dipenuhi karyawan yang baru datang bekerja. Tiba-tiba pintu depan dibuka dengan kasar. Wimala berlari masuk, rambutnya acak-acakan dan pakaiannya kusut. Kania, Kania, keluar kau, teriak Wimala. Orang-orang di lobi terkejut dan memandanginya. 2 petugas keamanan berlari mendekat. Anda mau apa di sini? Minggir, aku mau bertemu Kania. Wimala mendorong petugas keamanan dan berlari ke tengah lobi. Ia merebahkan diri di lantai, memegangi perutnya dengan kedua tangan. Tolong, aku hamil. Anak ini adalah pewaris Jiwatama Group, teriak Wimala seperti menjerit. Orang-orang di lobi mulai berbisik. Apa? Hamil? Di luar, para wartawan dengan kamera berhamburan masuk. Wimala telah menghubungi mereka sebelumnya. Kilatan lampu blitz mulai menyala. Nona Wimala, apakah Anda benar-benar hamil? Apakah ini anak Bapak Baskara? Wartawan menyodorkan mikrofon. Bapak Baskara pernah menikah dengan Nona Kania, kan? Kalau begitu, anak ini adalah pewaris Jiwatama Group. Wimala berteriak keras. Demi anak ini, tolong selamatkan PT Emas Gemilang Konstruksi. Saat itu, pintu lift terbuka. Kania turun bersama sekretarisnya. Ia turun setelah mendengar keributan di lobi. Wimala melihat Kania dan merangkak di lantai. Kak, tolong aku. Demi anak ini, Kania menatap Wimala, wajahnya tidak berubah. Kania mengangguk pada sekretarisnya. Sekretaris itu menelepon seseorang. Layar televisi besar di depan lobi menyala. Di layar, muncul catatan medis dari sebuah klinik kandungan. Nona Wimala hamil pada bulan Oktober tahun lalu, kata Kania dengan tenang. Pada saat itu, Nona Wimala belum bertemu dengan Bapak Baskara. Jadi, ini anak siapa? Layar berubah. Muncul foto Wimala bersama seorang pria. Ini adalah catatan Anda tinggal bersama dengan saudara Tirtayasa, seorang pelatih pribadi, dari bulan Agustus hingga Desember tahun lalu. Kania menunjuk ke layar. Wajah Wimala pucat pasi. Tidak mungkin. Saat itu, Baskara berlari masuk dari pintu lobi. Ia datang setelah mendapat telepon dari wartawan. Wimala, kau hamil? Baskara berlari mendekat. Wimala menatap layar televisi, wajahnya berubah masam.
Apa ini? Pelatih pribadi? Bukan Mas. Wimala mengulurkan tangannya. Baskara menjambak rambut Wimala. Dasar pembohong. Baskara membenturkan kepala Wimala ke lantai. Aduh. Wimala menjerit. Baskara menendang perut Wimala. Bukan anakku. Berani-beraninya kau. Hentikan, hentikan. Wimala menangis tersedu-sedu. Wartawan mengarahkan kamera mereka. Kilatan lampu blitz tak henti-hentinya. Bapak Baskara, Anda melakukan kekerasan? Harus panggil polisi. Baskara dan Wimala bergumul di lantai, bertengkar. Kau menipuku, ini semua salahmu. Kau saja yang tidak becus makanya gagal. Keduanya saling mencakar wajah dan menarik rambut. Petugas keamanan berlari melerai mereka. Kania menyaksikan kejadian itu dengan tenang. Sekretaris berbisik padanya, "Nona Direktur, sebaiknya kita naik." Kania mengangguk dan berjalan ke lift. Suara pertengkaran Baskara dan Wimala terdengar dari belakang. Pintu lift tertutup. Senyum dingin muncul di bibir Kania. Malam itu, di sebuah taman kota yang sepi di Jakarta. Lampu-lampu taman memantulkan cahaya gemerlap di permukaan danau buatan. Kania duduk sendirian di bangku setelah menyuruh semua pengawalnya pergi. Angin malam berhembus sejuk. Kania merapatkan mantelnya dan menghela napas. Pembalasan dendam telah berhasil. Baskara dan Wimala telah hancur di mata masyarakat, PT Emas Gemilang Konstruksi runtuh, dan keluarga Baskara bangkrut. Tapi hati Kania terasa hampa. Hanya ini, gumam Kania. Bayangan keburukan orang-orang yang pernah ia anggap keluarga selama 3 tahun terus muncul di benaknya. Ia melihat wajah mantan ibu mertuanya, yang mengejeknya sebagai anak yatim piatu. Bayangan Baskara mencium Wimala juga muncul. Kania memejamkan matanya. Terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Seseorang berjalan mendekat perlahan. Kania membuka mata dan menoleh. Di belakangnya, ada Aditya. Aditya berdiri sambil membawa kantong belanjaan minimarket. "Bagaimana kau bisa di sini?" tanya Kania heran. "Kebetulan lewat, lalu melihat Anda." Aditya meletakkan 2 kaleng bir di samping bangku dan duduk di sebelah Kania, menjaga jarak sekitar 1 jengkal. "Aku ingin sendiri," kata Kania dingin. "Saya tidak akan mengajak bicara. Hanya akan duduk di sini." Aditya membuka 1 kaleng bir. Terdengar suara desis pelan. Kania melirik Aditya. Aditya memandang danau dan meminum birnya. Keheningan menyelimuti mereka. Kania membuka mulutnya. "Kau juga pernah dikhianati, kan?" "Ya," jawab Aditya singkat. "Soal apa?" tanya Kania. Aditya meneguk birnya lagi. 5 tahun lalu, saya mendirikan sebuah perusahaan rintisan di bidang IT, suara Aditya datar. "Saya punya tunangan, teman sekampus, kami membangun perusahaan itu bersama-sama." Kania menatap Aditya, "Tapi tunangan saya berselingkuh dengan mitra bisnis saya. Keduanya bekerja sama menggelapkan saham perusahaan." Aditya meremas kaleng bir kosong di tangannya. Terdengar suara kaleng remuk. "Saya tahu sebulan sebelum pernikahan, mitra bisnis saya memalsukan dokumen pengalihan saham. Perusahaan saya direbut seluruhnya." "Lalu apa yang kau lakukan?" tanya Kania pelan. "Berjuang secara hukum. Saya menuntut selama 2 tahun, tapi akhirnya kalah." Aditya tersenyum pahit. "Bukti tidak cukup, pengadilan memutuskan bahwa saya memberikan saham itu secara sukarela." Kania mengangguk. "Setelah itu, saya memulai dari awal lagi. Merangkak dari titik terendah hingga menjadi saya yang sekarang." Aditya memandang danau. "Untuk balas dendam?" tanya Kania. "Awalnya iya. Tapi seiring berjalannya waktu, ada hal yang lebih penting dari balas dendam." "Apa itu?" "Bangkit kembali. Saya pikir, itulah pembalasan dendam yang sesungguhnya." Aditya berbalik menatap Kania. Mata Kania memerah. Air mata mengalir di pipinya. Kania menutup wajahnya dengan tangan. "Maaf. Aku tidak ingin menangis," suaranya bergetar. Aditya melepas jasnya dan menyampirkannya di bahu Kania. "Tidak apa-apa. Menangislah." Aditya kembali menatap danau. Kania menangis untuk waktu yang lama. Perasaan yang terpendam meledak. Aditya tidak berkata apa-apa, hanya duduk di sampingnya. Setelah beberapa saat, Kania menyeka air matanya. "Terima kasih."
kata Kania pelan. Tidak masalah, Aditya menyodorkan kaleng bir yang tersisa. Kania menerimanya dan meminumnya seteguk. Bir dingin itu terasa menyegarkan. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Tanya Aditya. Tidak tahu. Balas dendam sudah selesai, tapi aku belum memikirkan langkah selanjutnya, jawab Kania jujur. Bolehkah saya memberikan usulan? Aditya menatap Kania. Apa? Mari kita coba proyek baru menggunakan lahan milik PT Emas Gemilang Konstruksi. Bagaimana? Proyek apa? Kania berbalik menatap Aditya. Kota cerdas hijau. Saya akan membuat proposalnya, kata Aditya dengan serius. Kenapa? Kenapa harus membangun kembali lahan perusahaan yang sudah bangkrut? Bukan membangun kembali, tapi memulai yang baru. Menciptakan sesuatu lebih mengesankan daripada menghancurkan, bukan? Aditya tersenyum. Kania menatap Aditya dengan saksama. Tatapan Aditya terlihat tulus. Akan kupikirkan, Kania tersenyum kecil. Bagus. Besok, saya akan kirim proposalnya. Aditya bangkit berdiri. Sebaiknya kita pulang. Angin malam sudah dingin. Kania ikut berdiri. Ia melepas jas Aditya dan mengembalikannya. Terima kasih untuk hari ini. Sama-sama. Keduanya berjalan berdampingan menuju tempat parkir. Keesokan paginya, sebuah email masuk ke kotak masuk Kania. Pengirimnya adalah Aditya. Kania membuka lampirannya. Judulnya Proposal Proyek Kota Cerdas Hijau. Kania membaca file itu satu persatu. Ada rancangan yang sangat detail. Desain bangunan yang dilengkapi panel surya sangat mengesankan. Mata Kania berbinar. Ini luar biasa, gumam Kania. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Aditya. Setelah 2 kali dering, panggilan tersambung. Aditya di sini. Ini aku, Kania. Proposalnya sudah kuterima. Bagaimana menurutmu? Suara Aditya terdengar tegang. Sangat bagus. Mari kita lakukan. Kania tertawa ceria. Benarkah? Iya. Aku akan menangani seluruh proyek ini. Mari kita ciptakan bersama. Terima kasih. Nona Direktur. Suara Aditya menjadi cerah. Nona Direktur apa? Panggil saja Kania. Kalau begitu, panggil aku Aditya. Keduanya tertawa bersama. Seminggu kemudian, di lokasi konstruksi bekas PT Emas Gemilang Konstruksi, indah, kan? Kania dan Aditya berjalan di sekitar lokasi. Mereka mengenakan helm proyek dan seragam kerja. Bagaimana kalau kita bangun alun-alun di tengah sini? Aditya menunjukkan rancangannya. Bagus. Pasang air mancur juga, ya? Kania mengangguk. Keduanya bekerja di lokasi siang dan malam, merevisi rancangan, dan rapat berulang kali. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin mereka saling memahami. Suatu sore, langit tiba-tiba mendung. Hujan deras mulai turun. Hujan! Teriak Kania, ke kontainer di sana. Aditya menggandeng tangan Kania dan berlari. Keduanya berlari masuk ke dalam kontainer yang sempit. Suara hujan yang menghantam atap terdengar keras. Kania dan Aditya berdiri terengah-engah, pakaian mereka basah kuyup. Kau tidak apa-apa? Aditya menatap Kania dengan cemas. Iya, tidak apa-apa. Kania menyibakkan rambut basahnya ke belakang telinga. Aditya mengambil handuk dan memberikannya. Keringkan badanmu. Terima kasih. Kania mengeringkan rambutnya dengan handuk. Aditya juga mengibaskan rambutnya. Di dalam kontainer yang sempit, jarak di antara mereka sangat dekat. Kania mengulurkan tangan untuk menepis air dari bahu Aditya. Aditya juga mengangkat tangan untuk merapikan pakaian Kania, ujung jari mereka bersentuhan. Keduanya terkejut dan menarik tangan. Aditya juga mundur karena canggung. Maaf, kata mereka bersamaan. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka. Wajah keduanya memerah, sepertinya hujan akan segera reda. Kania memandang keluar jendela. Iya, Aditya mengangguk. Suara hujan perlahan mereda. Sebulan kemudian, di sebuah pusat konvensi besar di Jakarta, hari presentasi untuk menarik investor. Di ruang tunggu, Kania memeriksa kembali materi presentasinya. Tangannya sedikit gemetar. Gugup sekali, gumam Kania pelan. Aditya menggenggam erat tangan Kania. Kau sudah cukup kuat dan hebat. Kau pasti bisa. Aditya menatap lurus ke arah Kania.
Gemetar Kania berhenti. Terima kasih. Kania tersenyum. Pergilah. Aku akan menunggu di sini. Aditya melepaskan tangannya. Kania masuk ke ruang presentasi. Ia berdiri di atas panggung. Ratusan investor menatapnya. Kania memegang mikrofon. Selamat siang, saya Kania dari Jiwatama Group, suaranya tenang dan percaya diri. Hari ini, saya akan memperkenalkan proyek kota cerdas hijau kepada Anda semua. Video proyek mulai diputar di layar. Kania melanjutkan presentasinya dengan penuh keyakinan. Presentasi 30 menit berakhir. Keheningan sejenak lalu tepuk tangan membahana. Tepuk tangan itu menggema di seluruh aula. Para investor berdiri dan bertepuk tangan. Kania melihat ke bawah panggung. Aditya berdiri di barisan terdepan, bertepuk tangan dan tersenyum cerah. Kania juga tersenyum lebar saat menatap Aditya. Hatinya terasa hangat. Kehidupan yang dimulai dengan balas dendam kini bersemi dengan harapan baru. 6 bulan berlalu. Proyek Kota Cerdas Hijau sukses besar. Semua unit terjual habis pada penjualan perdana. Para investor mengantre untuk berinvestasi lebih lanjut. Harga saham di Jiwatama Group meroket setiap hari. Wajah Kania muncul di halaman depan surat kabar bisnis dengan judul Fenomena Kania, Eksekutif Muda. Ruang kerja Kania dipenuhi karangan bunga, ucapan selamat. Sekretaris masuk membawa dokumen. Nona Direktur, ini jadwal untuk acara malam ini. Terima kasih. Kania menerima dokumen itu, tertulis acara laporan kinerja Jiwatama Group dan upacara penunjukan penerus resmi. Senyum muncul di bibir Kania. Pukul 19.00, di aula besar markas Jiwatama Group, lampu gantung kristal bersinar gemerlapan. Karpet merah terbentang dari pintu masuk ke panggung. Tokoh-tokoh penting ekonomi dan politik mulai berdatangan. Anggota parlemen, direktur utama perusahaan besar, dan selebritas memenuhi ruangan. Lebih dari 200 tamu berkumpul. Di atas panggung, logo besar Jiwatama Group terpasang. Lampu sorot menerangi panggung. Orkestra mulai memainkan melodi yang indah. Memenuhi aula, di ruang tunggu, Kania bercermin merapikan rambutnya. Ia mengenakan gaun biru tua, kalung berlian berkilauan di lehernya. Aditya mengetuk pintu dan masuk. Ia mengenakan tuxedo hitam. Sudah siap? Tanya Aditya. Iya. Ayo pergi. Kania tersenyum dan bangkit. Aditya mengulurkan lengannya. Kania menggandeng lengan Aditya. Keduanya berjalan keluar dari ruang tunggu berdampingan. Di pintu masuk aula, pembawa acara memegang mikrofon. Kami persilakan, Wakil Direktur Utama Kania dan Direktur Aditya memasuki ruangan, tepuk tangan meriah terdengar. Kania dan Aditya berjalan di atas karpet merah, para tamu berdiri dan bertepuk tangan. Kilatan lampu blitz menyinari keduanya, Kania berjalan dengan anggun, Aditya berjalan mendampinginya. Ketika tiba di kursi VIP di depan panggung, kakek Jiwatama berdiri. Kania, cucuku, hebat sekali. Kakek menggenggam tangan Kania. Ini semua berkat kakek. Kania tersenyum cerah. Pembawa acara kembali memegang mikrofon. Sekarang, kita mulai laporan kinerjanya. Video proyek mulai diputar di layar besar. Gambar kota cerdas yang telah selesai dibangun muncul. Gedung-gedung tinggi dengan panel surya, air mancur, dan taman di alun-alun. Para tamu berdecak kagum. Luar biasa. Indah sekali. Video selesai, lampu menyala. Kakek Jiwatama naik ke panggung. Ia memegang mikrofon dan memandang para tamu. Terima kasih telah hadir malam ini, suara kakek menggema. Jiwatama Group memiliki sejarah 60 tahun. Saya telah memimpin perusahaan ini selama lebih dari 40 tahun. Kakek berhenti sejenak. Sudah waktunya menyambut era baru. Oleh karena itu, hari ini saya secara resmi mengumumkan, kakek menatap Kania. Saya menunjuk cucu saya, Kania, sebagai Direktur Utama Jiwatama Group selanjutnya. Tepuk tangan menggema. Para tamu berdiri. Kania naik ke panggung. Kakek menggandeng tangannya dan berdiri di tengah panggung bersamanya. Katakan sesuatu, kakek memberikan mikrofon. Kania mengambil mikrofon. Terima kasih, kakek. Kania membungkuk pada para tamu. Saya merasa sangat terhormat bisa berdiri di sini sebagai penerus. Suara Kania mantap. Saya akan mengembangkan Jiwatama Group menjadi lebih maju lagi. Akan membangun perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan mengutamakan manusia.
Tepuk tangan kembali terdengar. Kania turun dari panggung. Musik mulai dimainkan lagi. Para tamu memegang gelas sampanye dan berbincang. Saat acara semakin meriah, tiba-tiba lampu padam. Aula menjadi sunyi. Satu lampu sorot menyorot ke tengah panggung. Aditya berjalan ke atas panggung. Para tamu mulai berbisik. Siapa itu? Bukankah itu Direktur Aditya? Aditya berdiri di tengah panggung. Lampu sorot kedua mengarah ke Kania. Aditya menatap Kania. Nona Kania, bisakah Anda naik ke panggung sebentar? Kania menunjukkan wajah terkejut. Orang-orang di sekitarnya mendorongnya. Ayo, naik. Kania perlahan naik ke panggung. Aditya menggandeng tangannya dan berjalan ke tengah panggung bersama. Lampu menyorot keduanya. Aditya melepaskan tangan Kania dan berlutut dengan satu kaki. Suara riuh terdengar di aula. Melamar? Ya Tuhan. Aditya mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Ia membukanya. Sebuah cincin berlian berkilauan. Kania menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbelalak. Kania? Saat pertama kali kita bertemu, kita memulai sebagai mitra bisnis. Aditya menatap Kania dan berkata, tapi saat kita bekerja bersama, aku sadar betapa luar biasanya dirimu. Aku mencintai kekuatanmu dan juga kelemahanmu. Mata Kania memerah, air mata menggenang. Sekarang, aku tidak ingin hanya menjadi mitra bisnismu, tapi juga pasangan hidupmu. Aku ingin tertawa dan menangis di sisimu selamanya. Aditya mengangkat cincin itu. Kania, maukah kau menikah denganku? Aula sunyi senyap, seolah menahan napas. Semua orang menunggu jawaban Kania. Air mata mengalir di pipi Kania. Iya, aku mau. Jawab Kania dengan suara bergetar. Sorak-sorai gembira menggema. Tepuk tangan dan teriakan memenuhi aula. Aditya memasangkan cincin di jari Kania. Ia bangkit berdiri dan memeluk Kania erat. Kania juga memeluk Aditya. Aditya menangkup wajah Kania dengan kedua tangannya. Ia mencium Kania. Ciuman yang penuh gairah dan dalam. Sorak-sorai semakin keras. Kilatan lampu blitz tak henti-hentinya. Kakek berdiri dan bertepuk tangan, tersenyum cerah. Pada saat yang sama, di seberang gedung hotel, sebuah layar televisi besar menyiarkan langsung acara di dalam aula. Di sebuah gang gelap di bawah layar itu, dua orang berjongkok. Mereka adalah Bhaskara dan Wimala. Rambut Bhaskara acak-acakan dan janggutnya lebat, pakaiannya kotor dan robek. Wimala tidak berbeda jauh, wajahnya kotor dan rambutnya kusut. Keduanya menatap layar televisi dengan tatapan kosong. Gambar Kania dan Aditya berciuman muncul di layar. Bhaskara menggertakkan giginya. Itu semua seharusnya milikku. Gumam Bhaskara dengan suara bergetar. Ia berbalik dan berteriak pada Wimala. Ini semua salahmu. Kalau kau tidak menggodaku, tempat itu seharusnya jadi milikku. Bhaskara mencengkeram kerah Wimala. Wimala menepis tangannya. Apa? Kau saja yang tidak becus makanya gagal. Dasar pecundang tidak berguna, jangan salahkan orang lain. Wimala meludahi wajah Bhaskara. Bhaskara menjambak rambut Wimala. Perempuan sialan. Keduanya bergumul di tanah. Orang-orang yang lewat menoleh. Lihat, gelandangan berkelahi. Bau sekali. Dua petugas keamanan hotel berlari mendekat. Apa yang kalian lakukan di sana? Seorang petugas keamanan menarik lengan Bhaskara. Jangan berkelahi di sini. Enyah. Petugas keamanan lainnya menyeret Wimala dengan kasar. Lepaskan aku, teriak Wimala. Petugas keamanan melempar keduanya keluar dari gang. Bhaskara dan Wimala terguling di tanah. Kalau kembali lagi, kami panggil polisi, teriak petugas keamanan lalu kembali masuk. Bhaskara terduduk di tanah, menatap layar televisi. Di layar, Kania tersenyum bahagia. Bhaskara memukul tanah. Argha. Jeritannya menggema di jalanan malam. Balkon aula resepsi. Kania berdiri memegang gelas sampanya, memandang pemandangan malam. Aditya datang dari belakang dan menyampirkan jas di bahunya. Kedinginan? Tidak apa-apa, Kania tersenyum. Ia menatap ke arah petugas keamanan yang mengusir seseorang dari gang di kejauhan. Sepertinya itu Bhaskara dan Wimala. Tapi hati Kania tidak merasakan apa-apa.
Benar-benar sudah berakhir, ya, kata Kania pelan. Apa? Tanya Aditya. Masa lalu? Sudah berakhir sepenuhnya? Kania berbalik menatap Aditya. Setelah ini, aku akan membangun masa depan baru bersamamu. Aditya merangkul Kania erat. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Keduanya berpelukan dan menatap langit malam. Bintang-bintang bersinar gemerlapan. Suara musik terdengar dari dalam. Terdengar tawa para tamu. Senyum damai muncul di bibir Kania. Pembalasan dendam telah berakhir. Dan cinta telah dimulai. Kehidupan baru Kania sedang dimulai. Epilog. Setahun kemudian, di sebuah sore musim kemarau yang cerah, taman di belakang kantor pusat JJ Watama Group dipenuhi bunga. Mawar putih dan lili menghiasi seluruh taman. Di atas halaman rumput, sebuah gapura pernikahan dihiasi kain putih, 50 kursi diatur di kedua sisi. Pernikahan yang sederhana, hanya mengundang kerabat dan teman dekat. Kakek JJ Watama duduk di barisan terdepan, tersenyum bahagia. Musik klasik mengalun lembut. Di pintu masuk taman, Kania muncul. Ia mengenakan gaun pengantin putih bersih, berhiaskan renda yang berkilauan di bawah matahari. Ia mengenakan mahkota bunga kecil di kepalanya. Kania berjalan perlahan, para tamu berdiri dan bertepuk tangan. Wajah Kania penuh dengan senyum damai, sangat berbeda dari pernikahan dengan Baskara 3 tahun lalu. Senyum yang tulus dari hati. Aditya berdiri di bawah gapura, mengenakan tuxedo putih, tersenyum cerah melihat Kania. Matanya berkaca-kaca. Kania berdiri di samping Aditya. Keduanya saling berhadapan. Hari ini, kedua mempelai akan mengucapkan janji yang mereka tulis sendiri, kata pembawa acara. Aditya mengeluarkan secari kertas. Kania. Katanya menatap Kania lurus. Saat pertama kali aku bertemu denganmu, aku hanya memikirkan balas dendam. Tapi bersamamu, aku belajar bahwa yang lebih penting dari balas dendam adalah cinta. Suara Aditya bergetar. Aku akan berada di sisimu di saat kau sulit, tertawa saat kau tersenyum, dan menangis saat kau sedih. Aku akan mencintaimu selamanya. Air mata mengalir di pipi Kania. Kania juga mengeluarkan secari kertas. Aditya, kau muncul di saat aku paling terpuruk, kau membantuku bangkit dari kehancuran. Kania berhenti sejenak, menahan air mata. Tanpamu, aku mungkin masih terjebak dalam kegelapan balas dendam. Kaulah yang menunjukkan cahaya padaku. Sekarang, aku ingin menjadi cahayamu. Aku akan mencintaimu, di sisimu selamanya. Para tamu bertepuk tangan. Sekarang, silakan berciuman, kata pembawa acara. Aditya menangkup wajah Kania dan menciumnya. Ciuman yang panjang dan dalam, sorak-sorai dan tepuk tangan terdengar. Kelopak mawar merah muda berjatuhan dari langit. Kejutan dari para tamu. Pada saat yang sama, di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Di sebuah sel isolasi, Baskara duduk di ranjang besi, mengenakan seragam narapidana. Rambutnya dipotong pendek, wajahnya tirus, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia memegang sobekan koran. Judulnya, Presiden Direktur Kania Jiwatama, menikah dengan Direktur Aditya. Dalam foto, Kania dan Aditya tersenyum. Tangan Baskara gemetar. Ia meremas koran itu. Argha, teriaknya, memukul pintu sel. Darah mengalir dari buku-buku jarinya. Seorang sipir datang. Kenapa teriak-teriak? Bunuh saja aku. Tolong bunuh aku. Baskara bersujud di lantai. Menangis. Mati? Kau dihukum seumur hidup? Kau akan membusuk di sini selamanya. Sipir itu tertawa mengejek dan pergi. Pintu sel ditutup. Itu semua milikku. Isak tangis Baskara menggema di sel yang sunyi. Di bengkel jahit penjara wanita. Wimala duduk di depan mesin jahit, mengenakan seragam narapidana. Wajahnya tanpa ekspresi, matanya kosong. Wimala, panggil seorang sipir. Ia bergegas ke ruang kunjungan. Di balik kaca, ibunya duduk. Wimala mengambil gagang telepon. Ibu, ini hari terakhir, kata ibunya dingin. Apa maksud ibu? Ibu tidak akan mengunjungimu lagi. Bagi keluarga kita, kau sudah mati. Ibu, tolong. Bagaimana aku bisa sendirian? Wimala menangis. Pikirkan perbuatanmu. Penculikan, penggelapan. Ibu malu. Ibunya berdiri dan pergi tanpa menoleh. Wimala jatuh tersungkur,
hanya isak tangisnya yang terdengar di ruang kunjungan. Di pesta pernikahan, Kania dan Aditya menyapa para tamu. Kakek memanggil Kania. "Ada yang ingin kau sampaikan, kan?" Kakek tersenyum penuh arti. Kania mengambil mikrofon. "Terima kasih telah datang hari ini. Dan saya punya kabar gembira." Kania menatap Aditya, yang tersenyum dan mengangguk. "Saya hamil 3 bulan." Kania meletakkan tangannya di perutnya. Keheningan sejenak, diikuti sorak-sorai gembira. "Selamat," kakek memeluk Kania, matanya berkaca-kaca. Aditya merangkul Kania. "Terima kasih," bisiknya. "Kita bertiga akan hidup bahagia." Kania menatap Aditya dan tersenyum. Beberapa tahun kemudian, di taman dekat kantor, Kania dan Aditya duduk di atas tikar piknik. Seorang gadis kecil berusia sekitar 5 tahun berlari-lari mengejar kupu-kupu. "Hati-hati, Jia," kata Kania. Aditya bersandar di bahu Kania. "Bahagia?" tanyanya. "Sangat bahagia. Terkadang terasa seperti mimpi." Kehidupan yang dimulai dengan balas dendam, tidak kusangka akan berakhir dengan cinta seperti ini. "Ini bukan akhir, tapi awal." Aditya menggenggam tangan Kania. "Awal kita yang sebenarnya." "Ayah, Ibu, ayo main." Jia menarik tangan mereka. 3 orang, ayah, ibu, dan anak, berjalan bergandengan tangan. Matahari terbenam, mewarnai langit dengan warna jingga keemasan. Angin hangat bertiup. Wajah Kania dipenuhi senyum damai. Tidak ada lagi balas dendam, kebencian, atau rasa sakit. Yang tersisa hanyalah cinta dan kebahagiaan. Ini adalah kisah Kania. Momen paling menyakitkan dalam hidupnya justru menjadi awal yang paling cemerlang. Menghina dan menginjak-injak seseorang, suatu saat pasti akan ada balasannya. Jika Anda sedang mengalami masa sulit, percayalah bahwa suatu hari musim semi pasti akan datang.